Hai minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Ya, kali ini Kansuge Sensei mau bagi-bagi materi tentang pengenalan dasar, khususnya budaya dan bahasa Jepang. Ya, sebelum mulai belajar bahasa Jepang, sengaja disisipkan tentang budaya agar menjadi lebih lengkap materinya ya. Materi ini khusus bagi mereka yang ingin tahu bahasa atau budaya Jepang dari awal ya. Jadi ini betul-betul sangat mendasar sekali ya. Jadi silakan untuk mempelajari materi ini dari awal sampai akhir ya. Selamat belajar. Ya, di sini bisa kita lihat tampilan Jepang dari udara ya, dan kita bisa tahu bahwa Jepang itu ada di daerah Asia Timur tepatnya ya, di Asia Timur. Nah, Jepang sendiri itu adalah sebutan bagi orang kita ya, orang Indonesia, sementara orang Malaysia sana bilangnya Jepun, orang bule sana bilangnya Japan gitu ya. Nah, letak Jepang tadi saya sampaikan di daerah Asia Timur. Kemudian negara tetangganya adalah Korea, Cina, dan juga di utara itu ada satu negara Eropa yaitu Rusia. Jepang terdiri dari 4 pulau utama. Yang pertama adalah Hokkaido, kemudian Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Bisa Anda perhatikan di slide, di situ ada pulau yang utama ya, di mana kota Tokyo berada di Pulau Honshu tersebut. Karena wilayahnya yang memanjang, maka di sini terlihat bahwa daerah utara lah daerah yang paling dingin, sementara di selatan itu lebih hangat begitu ya. Jadi itu sekilas tentang Jepang, tentang pulau-pulau Jepang. Ya, bagi orang Indonesia yang ingin bepergian ke Jepang, biasanya menggunakan pesawat ya, memang pesawat ya, karena harus melintas eh, pulau dan negara. Untuk yang berangkat dari Jakarta itu memakan waktu 7 jam ya sampai Narita Airport. Itu kalau langsung ya, sementara untuk transit entah itu ke Singapura atau ke Bali itu mungkin agak lebih lama ya, seperti itu. Nah, ini dia ciri khas yang paling terkenal di dunia, ciri khas Jepang. Seperti kita ketahui ada kimono, pakaian tradisional Jepang. Lalu ada samping kanan di sini ada yukata laki-laki ya. Yukata itu pakaian musim panas ya. Kemudian ada Fujiyama, orang Jepang bilangnya maaf, orang Indonesia bilangnya Fujiyama, padahal orang Jepang itu tidak menyebutnya Fujiyama tapi adalah Fujisang ya. Sang itu gunung, jadi Fujisang menyebutnya. Dan yang terakhir ini adalah bunga sakura ya, bunga yang sangat terkenal di dunia, dan asalnya dari Jepang dengan berbagai macam khas warna. Ya, musim apa saja yang ada di Jepang tentu saja berbeda dengan di Indonesia yang mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya.
tapi di Jepang ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi itu ditandai dengan suasana udara yang hangat. Musim panas tentu saja namanya juga panas ya, jadi keadaan alamnya memang panas ya. Untuk musim gugur itu sejuk, sementara musim dingin ya dingin lah begitu ya. Um, Kalau kita melihat dari proses perubahan musim ini, Tuhan sangat baik sekali ya. Tidak sampai dari musim dingin langsung ekstrim menuju panas, tidak ya, tapi melewati satu fase di mana sebelum panas diberikanlah suasana hangat ya. Jadi musim dingin tidak langsung ke panas, tapi ada suasana hangat di situ. Itu musim semi atau haru dalam bahasa Jepang ya. Seperti itu. Nah, kapan musim semi ini atau musim haru ini berlangsung? Yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Sementara musim Natsu, musim panas, itu berlangsung di bulan Juni sampai dengan Agustus. Lanjutkan dengan musim gugur yang ditandai dengan bunga-bunga yang kemerah-merahan begitu ya. Itu berlangsung di bulan September sampai dengan November. Lalu berikutnya di musim dingin itu berlangsung Desember sampai dengan Februari. Ya, bagi Anda yang ingin berlibur silahkan menyesuaikan ya, ingin mencoba dengan suasana apa. Jika itu suasana yang hangat, tidak terlalu dingin ataupun panas, maka tepat untuk datang ke Jepang di musim semi, di mana bunga sakura itu bermekaran. Ya, saatnya kita masuk ke istilah yang dipakai pada saat belajar ya. Jadi kita sudah masuk ke bidang bahasanya ini ya. Nah, istilah apa yang akan dipakai? Yang pertama adalah kata sensei ya. Ditulisnya sensei, tapi diucapkannya sensei. Ya sensei. Itu adalah panggilan untuk guru atau pengajar. Kalau sang di sini ada titik-titik sang ditempatkan setelah nama, itu adalah panggilan orang lain setelah nama. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bisa berbagai macam ya, bisa mas atau bisa mbak kalau itu masih muda ya, atau bapak atau ibu ya, tuan ataupun nyonya mungkin bisa di sini ya, penggunaan di sini. Jadi dipakai untuk menghormati orang sebelum nama. Lalu di sini ada seseorang murid ya menyapa gurunya, mengatakan sensei ohayo gozaimasu. Lalu gurunya mengatakan Dani-san ohayo. Ya, buku yang dipelajari adalah Minna no Nihongo ya, Minna no Nihongo. Buku yang isinya bahasa Jepang tentunya ya. Bahasa Jepang untuk semua. Ada istilah yang biasa dipakai juga di buku-buku umum lainnya juga ya. Ada dai satu k, itu dibaca dai ikka, artinya bab satu. Selalu diawali dengan kata dai, kemudian angka, lalu k. Itu artinya bab gitu. Ya, istilah lainnya yang dipakai seperti kata bungkei, bungke gitu ya. Itu adalah artinya pola kalimat. Lalu ada rebung. Rebung adalah contoh-contoh kalimat. Ada kaiwa adalah percakapan. Renshu. Renshu adalah latihan-latihan. Ya, mari kita kenali huruf
Jepang, huruf bahasa Jepang ini apa saja? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Tapi kalau saya mengatakannya 4 ya. Yang pertama hiragana, 2 katakana, 3 kanji, dan yang keempat romaji. Untuk hiragana itu dipakai untuk kosakata yang asli dari Jepang. Sementara untuk katakana dipakai untuk kosakata yang berasal dari luar Jepang. Yang ketiga, kanji itu adalah jenis huruf berupa simbol atau bentuk dari sebuah kata, atau lebih tepatnya adalah karakter yang berasal dari Cina. Lalu yang keempat adalah romaji, jenis huruf yang biasa kita pakai A, B, C, D sampai Z yang ya biasa kita pakai, biasa kita baca ya. Ya, di sini ditampilkan contoh-contoh penggunaan hiragana, katakana, kanji maupun romaji. Untuk kosakata yang asli Jepang seperti kata Ohayo yang artinya selamat pagi atau sakura yang artinya bunga sakura ini ditulis dengan hiragana ya. Kemudian untuk nama orang juga ditulis hiragana seperti kata Nobita, Yoshida, dan lain-lain. Lalu nama kota contohnya Nagoya, Tokyo, Osaka, dan lain-lain itu ditulis dengan hiragana karena memang berada di negara Jepang begitu ya. Nah, berikutnya katakana. Katakana itu kosakata yang berasal dari luar Jepang. Contohnya apa? Contohnya yang saya tampilkan di sini, aku suka makan. Nah, ini adalah bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia itu dari luar Jepang, maka ditulis dengan katakana ya. Begitupun dengan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Lalu nama orang. Contoh di sini saya mengambil kata nama Dadang, Santos, atau siapa ya, Obama, dan lain-lain itu akan ditulis dengan katakana. Kenapa? Karena memang orang atau nama ini berasal dari luar Jepang ya, dari luar Jepang. Kemudian nama kota, contoh lainnya lah Jakarta, London, dan lain-lain ya, itu ditulis dengan katakana. Kenapa? Karena memang berasal dari luar Jepang ya, kota-kota adanya di luar Jepang. Nah, untuk kanji itu adalah simbol atau karakter Cina. Jika Anda perhatikan di sini ada tampilan kanji orang ya, orang itu bentuknya memang mirip orang ya. Lalu ada kanji pohon ya, kayu ataupun bentuknya seperti kayu. Begitu juga dengan kanji air ya. Itu pun seperti air ya, cipratan air yang turun dari atas ya ke permukaan air lalu ada cipratannya seperti itu. Begitupun dengan nama-nama orang Jepang itu umumnya ditulis dengan kanji ya, selain juga hiragana. Lalu ada nama kota juga, ini di kolom kanji juga ada, ini adalah nama-nama kota yang ditulis dengan kanji. Yang terakhir, romaji, ini A, B, C, D ya, yang bisa dipakai sehari-hari oleh kita. Contohnya Sakura, aku suka makan, Yoshida, Santos, Nagoya. Nah, ini bentuk A, B, C, D yang dipakai itu adalah disebutnya huruf-huruf romaji. Nah, sekarang huruf abjad alfabet bahasa Jepang atau huruf abjad alfabet Jepang. Ya, tidak seperti dikenal di Indonesia atau di barat A B C D A B C D. Di Jepang mengenal alfabet gayanya sendiri yaitu A I U E O K Kiku Keko dan seterusnya seperti yang akan ditampilkan di slide berikut. Nah, ini dia tampilannya alfabet Jepang ya, A I U E O K Kiku Keko Sha Si Su Se So dan seterusnya sampai wo en gitu ya, atau wo en atau wo en. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kelompok ta, chi, tsu, te, to ya.
bukan tati tu teto. Di Jepang tidak ada ti dan juga tidak ada tu, ya. Makanya kalau namanya tuti itu orang Jepang agak susah untuk menyebutnya, ya. Atau nama Siti juga akan agak kesulitan untuk menyebutnya karena nggak ada ti di sini. Kemudian ada kelompok ha hi hu heho, ya. Tidak ada hu tapi fu, ya. Ha hi hu heho begitu. Lalu kelompok ya yu yo juga tidak ada yi sama ye, ya. Dan juga kelompok wa tidak ada wi wu we, tidak ada, tapi loncat dari wa langsung ke wo dan n atau em. Nah, dari sini maka bisa dibuat kosakata yang khas Jepang seperti kata sakura, ya. Ada kata sa, ada ku dan ra. Begitu juga dengan narita, su, ya, tsunami, kemudian aishiteru ataupun Yamaha. Yamaha. Ya, ada yang unik dari orang Jepang, yaitu mereka tidak bisa mengatakan atau menyebutkan huruf L, ya. Sebagai gantinya mereka menggunakan eru, maaf ya, bukan R tapi eru. Contohnya nama Lala akan dipanggil Rara. London atau ini London gitu ya akan diucapkan Rondong, ya. L menjadi R atau eru. Ya, orang Jepang juga tidak bisa mengucapkan kata ya, e. Tapi sebagai gantinya mereka mengucapkan u. Contoh kata ya, selamat pagi akan terdengar suramato pagi. Open dalam bahasa Inggris open itu akan terdengar opung, ya, opung. Ya, di sini ada 3 bentuk ucapan salam, yaitu ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Untuk pagi hari itu digunakan ucapan salam ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, atau kadang-kadang juga diucapkan ohayo. Ya, lalu kemudian konnichiwa dipakai saat siang ataupun sore. Konnichiwa. Lalu untuk malam hari gunakan ucapan salam konbanwa. Konbanwa. N dibaca N yang kedua dibaca jadi bukan konbanwa tapi konbanwa. Nanti di slide berikutnya ada ucapan dari orang Jepang, ya, nanti kita dengarkan seperti apa. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Ya, ungkapan yang sering digunakan ketika menanyakan kabar seseorang, gunakan kata ini. O genki desu ka? O genki desu ka? Responnya gunakan kata hai genki desu. Hai genki desu. Silakan untuk berlatih diucap ulang. Sebagai bentuk terima kasih dalam bentuk ucapan, gunakan kata arigato. Arigato gozaimasu. Atau juga boleh ditambahkan kata domo di depannya. Domo arigato gozaimasu. Atau cukup dengan arigato gozaimasu. Itu artinya terima kasih. Silakan untuk diucap ulang.
Ya, saatnya berlatih bagaimana mengucapkan kata selamat pagi dalam bahasa Jepang. Masih ingat? Ya, ohayo gozaimasu. Ya, ohayo gozaimasu. Ya, selamat pagi. Ya, di waktu seperti ini, di mana matahari berada di atas, sedang panas-panasnya, ataupun sore hari, apa yang diucapkan? Ya, konnichiwa. Konnichiwa. Ya, di saat malam hari, ketika terlihat bintang, ya, apa yang diucapkan? Konbanwa. Konbanwa. Ya, betul ya. Selamat malam. Konbanwa. Ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih, apa yang diucapkan dalam bahasa Jepang? Arigatou gozaimasu. Ya, betul. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, atau domo arigatou gozaimasu. Itu pun bisa ya. Ya, bagaimana dengan respon ucapan seperti ini? Ya, jawabannya hai genki desu. Hai genki desu. Ya, ketika ada pertanyaan atau menanyakan salam, oh genki desu ka? Jawabannya hai genki desu. Hai genki desu. Ya, ini akhir bagian dari materi pengenalan budaya Jepang dasar, terutama ada huruf-huruf Jepang, alfabet, dan bentuk-bentuk persalaman. Silakan untuk berlatih terus dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di slide berikutnya.